Biar Engkau bicara buat setiap kami. Engkau tolong setiap kami mengerti jalan-jalan-Mu dan mengerti janji-janji-Mu. Ajari kami Tuhan Roh Kudus untuk kami berjumpa dengan pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Buat mata rohani kami melihat. Biarlah roh hikmat, wahyu dan pengertian bekerja kuat di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau pribadi Trinitas yang tidak terbatas. Engkau punya kuasa menembus kemustahilan. Dan Engkau punya kuasa menjelaskan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan dan sanjungan buat Engkau, Tuhan dan Raja setiap kami. Biar semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan setiap saudara. Selamat datang di ibadah raya Minggu yang sore hari. Jadi ini gabungan dari yang muda-muda ataupun dari yang keluarga. Kita sudah ada di penghujung seri Akulah atau Ego Eimi. Kita ada di dalam sebuah penghujung karena hari ini saya akan tuntaskan di seri yang ke-7. Selama kurang lebih dari bulan Januari sampai Februari kita sudah belajar dari kitab Yohanes, khususnya 7 kali ucapan akulah atau ego eimi yang diucapkan Tuhan Yesus. Pak, buat apa sih saya kenal ego eimi? Buat apa sih aku kenal yang namanya akulah? Pernyataan Yesus, buat apa? Apa relevansinya buat hidup kekristenan hari-hari ini? Banyak Bapak Ibu dan setiap saudara. Ya kan, kita udah diajari bahwa akulah roti hidup. Bahwa dialah roti yang turun dari surga. Aplikasi praktisnya sederhana. Biarlah kita makan roti setiap hari. Itu bicara tentang firman Tuhan. Bagaimana kalau kita kenal bahwa dia adalah roti hidup. Dan kita membutuhkan roti itu setiap hari. Maka kita akan menikmati makanan firman Tuhan tanpa menjadi sebuah beban. Yang percaya katakan amin. Di minggu-minggu sebelumnya juga disampaikan tentang akulah terang dunia. Dunia ada di dalam sebuah masa di mana kegelapan ada. Tetapi Yesus mendeklarasikan bahwa akulah terang dunia. Karena itu izinkan dia yang memimpin hidup setiap kita. Kalau kita mau hidup di dalam terang Tuhan. Dunia boleh hidup di dalam kegelapan. Tetapi umat Tuhan yang mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita ada di dalam terang. Yang percaya katakan amin. Kita juga sudah belajar tentang akulah pintu. Bahwa Yesus adalah pintu itu sesungguhnya. Di zaman itu gembala selalu duduk di pintu itu. Artinya bahwa dia mau melindungi dan menjagai setiap kita. Kenapa? Karena kita domba gembalaannya. Maaf, kita bukan anjing. Anjing itu pintar Bapak Ibu dan setiap saudara. Tetapi kalau domba itu bodoh. Bapak Ibu dan setiap saudara dan saya diumpamakan domba. Orang Jawa katakan jangan sok tahu. Jangan sok tahu di dalam menjalani hidup ini. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. But kita membutuhkan pintu yang menjagai kita. Kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena Yesus adalah pintu kita. Kita bangun pagi kita tidak pernah gentar. Kenapa? Karena dialah pintu buat kita. Kita juga sudah mendengar bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia bukan gembala upahan Bapak Ibu dan setiap saudara. Kenapa kita mesti kenal dia? Yesus adalah gembala yang baik. Supaya kita bisa membaringkan hidup kita. Di masa-masa kita punya kekalutan. Di masa-masa kita punya masalah. Di masa-masa kita sepertinya sendirian. Tidak ada orang yang tahu. Kita punya gembala yang tahu hidup setiap kita yang percaya. Katakan amin. Mana aminnya? Yang percaya aminnya lebih keras lagi. Amin. Kita punya gembala yang baik. Membaringkannya tidak salah. Dia selalu baringkan kita di padang berumput yang hijau. Dan dia bawa kepada air yang tenang. Kenapa? Karena kita domba.
Buat kita yang percaya kepada Yesus, kita menjadi domba. Karena itu kita mesti kenal gembala yang baik. Dan gembala yang baik artinya juga kita mengizinkan sang gembala ada di depan menuntun kita. Karena domba itu binatang yang bodoh, gak bisa balik ke rumah dengan sendirinya. Mbak Srikin punya anjing, keluarkan aja anjingnya nanti pasti pulang. Anjing lebih pintar. Tapi domba gak bisa. Gak tahu jalan. Kalau ada air comberan, dia akan minum air comberan. Walaupun jalan ke depan sana ada air yang lebih jernih. Itulah domba, gak tahu yang terbaik. Kita udah belajar akulah kebangkitan dan hidup. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu yang menyebabkan setiap kita bisa menang dari setiap kekhawatiran, setiap dosa. Dan kita punya yang namanya jaminan hidup yang kekal. Yesus yang kita sembah tadi kan pujian dikatakan, Kaulah Yesus, Allahku yang, apa Bapak Ibu? Hidup atau mati? Kita bukan melayani Allah yang mati. Kita melayani Allah yang hidup, yang percaya, katakan amin. Karena Dia hidup, kita punya masa depan. Karena Dia hidup. Ada kan lagunya? Karena hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar. Apa yang menggetarkan kita kalau Dia hidup? Yang percaya katakan amin. Apalagi kita udah belajar akulah pokok anggur yang benar. Kita ini diumpamakan anggur Bapak Ibu. Diumpamakan carang bukan anggur. Kalau kita mau berbuah, sederhana, menempel aja. Bersekutu aja dengan Yesus. Kalau kita rindu melahirkan buah-buah yang ajaib di dalam hidup setiap kita. Buah orang percaya itu kan banyak. Ada buah jiwa yang menjadi mahkota kita. Ada buah roh. Kalau kita rindu menghasilkan menempel sama pokok anggur. Ya kan? Sesederhana itu kekristenan. Kekristenan itu tidak rumit Bapak Ibu. Jangan bikin rumit. Kalau kekristenan rumit tidak cocok dengan orang-orang nelayan yang dimuridkan oleh Yesus. Nah sore hari ini saya mau tutup dengan I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 7 ini saya berdoa Bapak Ibu dan setiap saudara ngalami. Bukan cuma tahu secara pengetahuan. Mesti masuk lebih dalam. Minta pengalaman sama Tuhan Roh Kudus. Buat aku ngalami Tuhan bahwa Engkaulah gembala yang baik. Buat aku mengalami Tuhan bahwa Engkaulah pintu. Buat aku mengalami Tuhan bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Minta.